Mengenakan gaun channel edisi khusus yang dipadukan dengan legging dan sepatu kulit putih, Bella tampak semakin anggun dan berwibawa. Gaun ini sebenarnya pernah dikenakan oleh seorang putri bangsawan Eropa yang cukup populer beberapa waktu lalu dalam sebuah acara publik. Modelnya sederhana namun elegan, mencerminkan selera dan kepribadian yang berkelas. Namun, siapa sangka bahwa di balik penampilan yang begitu anggun dan berkelas ini, dia justru mengenakan pakaian dalam yang membuatnya merasa sangat malu dan tidak nyaman. Andi Rewa yang tidak mengetahui situasi sebenarnya melihat bahwa pakaian yang dikenakan Bella tampak sangat pas. Lalu dengan bangga dia berkata, "Wah, sepertinya seleraku cukup bagus. Gaun ini benar-benar cocok untukmu dan ukurannya juga tampak pas." Mendengar itu, wajah Bella seketika memerah hingga ke leher. Di dalam hati dia menggerutu. Luarannya memang pas, tapi dalamannya sama sekali tidak. Aku tidak tahu apakah ini disengaja atau tidak. Kalau tidak disengaja, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau ini memang sengaja, maka selera orang ini benar-benar aneh. Lagi pula, pakaian dalam ini terlalu kecil. Aku sampai sesak napas. Namun tidak mungkin baginya untuk mengungkapkan hal ini secara langsung. Akhirnya dia hanya bisa mengangguk canggung dan berkata, "Terima kasih, Tuan Andi. Gaun dan sepatunya sangat pas." Andi Rewa mengangguk, namun di dalam hatinya dia sedikit penasaran. Kalau pakaian luar dan sepatu pas, apakah pakaian dalamnya juga pas? Tentu saja pertanyaan ini tidak mungkin dia tanyakan secara langsung. Jadi dia mengalihkan topik dan berkata, "Waktunya sudah tidak pagi lagi. Ayo kita berangkat." Bella mengangguk ringan. "Baik." Andi Rewa mengambil kunci mobil yang dikirimkan oleh Ibnu Komar, lalu mengendarai Rolls Royce dari Hotel JX Marion dan membawa Bella menuju Universitas Keuangan. Sepanjang perjalanan, Bella terus memperhatikan keadaan sekitar dengan penuh rasa ingin tahu. Dalam perjalanan, Bella merasa pakaian dalam yang dikenakannya menekan tubuhnya dengan tidak nyaman. Ditambah lagi dengan desainnya yang terlalu mencolok, dia mulai merasa semakin kesal. Lalu, dia sengaja bertanya kepada Andi dengan nada menggoda, "Tuan Andi, apakah kau sering membelikan pakaian dalam untuk pacarmu?" Andi Rewa tidak menyangka topik ini akan muncul, jadi dia merasa sedikit canggung. Namun, dia tetap menjawab dengan jujur, "Tentu saja tidak. Ini pertama kalinya." Bella pura-pura terkejut. "Benarkah?" Andi Rewa mengangguk. "Tentu saja." Bella kembali bertanya dengan nada menggoda, "Lalu, apakah kau merasa canggung saat masuk ke toko pakaian dalam wanita?" Andi Rewa menghela nafas. Tentu saja. Toko itu penuh dengan patung-patung yang mengenakan berbagai model pakaian dalam. Aku bahkan tidak berani melihat ke sana kemari. Jadi aku hanya menunjuk secara acak pada salah satu manekin dan langsung membelinya tanpa pikir panjang." Bella diam-diam tertawa dalam hati. Ternyata orang ini tidak sengaja memilih model ini. Melihat Andi Rewa yang sedikit canggung saat membicarakan hal ini, Bella tidak bisa menahan senyum dan bergumam di dalam hatinya. Tidak kusangka, seorang pria sehebat dia juga bisa merasa malu dalam situasi seperti ini. Tepat pukul 12.30 siang, Andi Rewa mengendarai mobilnya perlahan memasuki area Universitas Keuangan. Saat itu, kampus sudah memasuki waktu istirahat siang. Banyak mahasiswa berjalan berpasangan di jalanan kampus. Sebagian besar menuju kantin atau asrama, sementara beberapa lainnya tampak bersiap untuk makan di luar kampus. Bella menoleh ke arah Andi dan bertanya, "Tuan Andi, apakah ayahku sudah pergi makan? Perlukah kita menghubunginya dulu?" Andi Rewa mengangguk dan tersenyum. "Nanti aku akan menghubunginya lewat panggilan suara."
tapi kau jangan bersuara." Bella segera mengerti kalau Andi ingin memberikan kejutan kepada ayahnya. Dia pun langsung menyetujui. "Baiklah." Andi rela memarkir mobilnya di depan gedung administrasi universitas, lalu menghubungi Profesor Halim. Begitu panggilan suara terkirim, pihak lain langsung mengangkatnya. Suara Profesor Halim terdengar di ujung telepon. "Andi, bagaimana situasi di sana? Apakah ada perkembangan?" Andi rela menjawab, "Paman, situasinya agak rumit di sini. Tidak bisa dijelaskan dalam 1 atau 2 kalimat." Profesor Halim segera bertanya, "Apakah kau sudah bertemu dengan Bella?" Andi rela merespon, "Untuk saat ini belum. Pengamanan oleh kelompok oposisi sangat ketat. Aku masih mencari cara." Setelah itu Andi bertanya kembali, "Paman, apakah paman sudah makan siang?" Profesor Halim menghela nafas. "Mana mungkin aku punya nafsu makan. Sejak tadi malam aku merasa sangat gelisah. Aku sempat beberapa kali mencoba menghubungimu, tapi selalu tidak bisa terhubung. Apakah di sana tidak ada sinyal?" Andi rela menjelaskan, "Di sana memang tidak ada sinyal komunikasi, jadi aku tidak bisa menerima atau melakukan panggilan biasa. Tapi aku membawa perangkat internet satelit, jadi aku bisa terhubung melalui satelit. Hanya saja biayanya cukup mahal." Profesor Halim tidak curiga dengan apapun. Dia hanya merasa terharu dan berkata, "Masalah ini sudah terlalu banyak merepotkanmu. Tidak peduli apakah kau bisa bertemu Bella atau tidak, atau apakah kau bisa menyelamatkannya. Yang paling penting adalah keselamatan dirimu sendiri." Andi rela tersenyum. "Jangan khawatir, Paman. Aku pasti akan membawa putrimu kembali dengan selamat." Setelah itu dia buru-buru menambahkan, "Paman, aku tutup dulu teleponnya. Nanti aku kabari kalau ada perkembangan." Profesor Halim hanya bisa menjawab, "Baiklah, tapi kau juga harus sangat berhati-hati." Setelah panggilan suara berakhir, Bella yang duduk di sebelah Andi tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Jadi, selanjutnya kita harus bagaimana?" Andi rela mematikan mesin mobil, lalu mengeluarkan 2 masker sekali pakai. Dia memakai satu dan menyerahkannya yang lain kepada Bella saat itu sambil berkata, "Pakai masker ini, kita langsung pergi ke kantor ayahmu. Dia pasti ada di sana." Bella tersenyum dan bertanya, "Kau pikir dengan memakai masker, ayahku tidak akan mengenaliku?" Andi rela tertawa kecil. "Aku berani bertaruh. Selama kau tidak bicara, ayahmu pasti tidak akan mengenalimu." Bella menggelengkan kepalanya dengan yakin dan berkata, "Itu tidak mungkin. Memang benar, aku tidak terlalu dekat dengan ayahku. Tapi itu bukan berarti hubungan kami begitu renggang atau asing. Dia pasti akan mengenaliku dalam sekali lihat." Andi rela tersenyum tipis. "Kalau tidak percaya, coba saja. Nanti kau ketuk pintunya sendiri. Kita lihat apakah dia bisa mengenalimu atau tidak." Bella menatapnya dengan penuh percaya diri lalu berkata, "Baik, yang kalah harus mentraktir makan." Setelah itu dia langsung memasang maskernya dengan penuh semangat. Begitu 2 orang itu turun dari mobil, mereka langsung berjalan masuk ke dalam gedung administrasi. Bella mengikuti di sisi Andi dan dengan suara pelan yang sedikit gugup, dia bertanya, "Kau tahu di mana kantor ayahku?" "Aku sama sekali belum pernah ke sini." Andi rela mengangguk. "Aku tahu, tenang saja, ikuti saja aku." Sementara itu di dalam kantornya, Profesor Halim sedang mondar-mandir dengan gelisah. Putrinya satu-satunya berada jauh di Suriah, dalam situasi hidup dan mati yang tidak pasti. Tentu saja hatinya dipenuhi kecemasan. Ditambah lagi, Andi belum memberikan kabar perkembangan yang jelas, sehingga dia pun tidak tahu apakah putrinya bisa selamat atau tidak. Karena begitu gelisah, hari ini saat mengajar, Profesor Halim beberapa kali kehilangan fokus dan melakukan kesalahan. Dia merasa pikirannya sudah tegang sampai ke batasnya. Kalau hari ini masih belum ada kabar tentang putrinya,
dia sudah berencana untuk mengambil cuti sementara dari universitas dan pergi sendiri ke Suriah. Dia sadar kalau dirinya tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan putrinya. Bahkan mungkin tidak bisa mencapai tempat di mana putrinya ditahan. Namun dia tetap ingin lebih dekat dengan putrinya secara fisik. Meskipun hanya dalam jarak yang lebih dekat di peta, itu setidaknya bisa sedikit mengurangi kegelisahannya. Saat dia tenggelam dalam pikirannya yang penuh kekhawatiran, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Pikirannya yang kusut langsung terputus dan dia pun melangkah ke pintu, lalu membukanya. Begitu pintu terbuka, dia melihat seorang wanita muda yang berpakaian modis berdiri di luar. Namun, karena wanita itu mengenakan masker, dia tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Dengan penuh kebingungan dia bertanya, "Ada yang bisa kubantu?" Profesor Halim sama sekali tidak mengenali kalau wanita di depannya adalah putrinya sendiri. Bukan karena hubungan mereka yang terlalu jauh, melainkan karena dalam ingatannya, putrinya Bella tidak pernah mengenakan pakaian yang begitu modis dan feminin. Biasanya Bella memang tidak bisa dikatakan sebagai seorang gadis tomboy, tetapi pakaiannya selalu sederhana dan polos. Dia juga jarang sekali mengenakan gaun. Sebagai lulusan Universitas Stanford, gaya berpakaian Bella sangat mirip dengan para insinyur Silicon Valley. Musim panas, kemarau, memakai kaos dan celana jeans. Musim hujan yang dingin, memakai hoodie, jaket tebal, dan tetap dipadukan dengan celana jeans. Namun, wanita di depannya ini terlihat sangat elegan dan memiliki selera berpakaian yang sangat diperhatikan, jauh berbeda dari gaya Bella yang biasanya kasual. Selain itu, di dalam pikirannya, saat ini putrinya masih berada di Suriah, ribuan kilometer jauhnya. Sama sekali tidak terlintas dalam benaknya kalau putrinya bisa tiba-tiba muncul di depan matanya. Di sisi lain, Bella tidak menyangka kalau ayahnya benar-benar tidak mengenalinya. Dia menatap Profesor Halim dari atas ke bawah dengan mata terbelalak. Dalam tatapannya terdapat keterkejutan sekaligus isyarat agar ayahnya mengenalinya. Namun, Profesor Halim sedang dalam kondisi gelisah. Jadi dia sama sekali tidak menyadari arti tatapan itu. Melihat wanita di depannya hanya diam, menatapnya tanpa berkata-kata, Profesor Halim mulai kehilangan kesabaran. Dia pun langsung berkata, "Kalau tidak ada urusan silakan pergi." Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup pintu. Di luar, Bella terdiam membeku. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa hanya dengan mengenakan masker, ayahnya sudah tidak bisa mengenalinya. Bukan hanya tidak mengenali, tapi bahkan langsung menutup pintu di hadapannya. Andi Rewa yang bersandar di dinding di sampingnya menatapnya dengan senyum lebar dan bertanya dengan nada menggoda, "Bagaimana? Sudah mengaku kalah?" Dengan kesal, Bella mendengus. Baiklah, aku akan mentraktirmu makan malam." Andi Rewa melambaikan tangannya. "Tidak bisa malam ini, karena malam ini aku harus pulang. Istriku sedang menungguku di rumah." Mata Bella melebar karena terkejut. Kau sudah menikah?" Andi Rewa mengangguk. "Ya, aku sudah 4 tahun menikah." Tiba-tiba Bella merasa ada sedikit kehampaan di hatinya. Namun, dia dengan cepat menyesuaikan pikirannya dan berkata, "Baiklah, kita tunda dulu urusan makan malam. Lagi pula mulai sekarang, aku akan tinggal di Makassar untuk bekerja padamu. Jadi, aku bisa menepati taruhan kapan saja." Andi Rewa tersenyum tipis. "Baik, aku akan mengingatnya." Setelah itu dia menunjuk ke arah pintu kantor Profesor Halim dan berkata sambil tertawa, "Mau kasih ayahmu satu kesempatan lagi?" Dengan sedikit rasa kesal, Bella mengangkat tangannya dan kembali mengetuk pintu. Di dalam, Profesor Halim terdengar sedikit kesal. Dia membuka pintu dengan ekspresi jengkel dan berkata, "Sebenarnya kau mau apa?" Dengan kesal, Bella langsung melepas maskernya dan berseru, "Profesor Halim Adiba,
Apa iya kau bahkan tidak bisa mengenali putri kandungmu sendiri?" Begitu Profesor Halim mendengar kata-kata Bella, seluruh tubuhnya langsung bergetar hebat. Saat dia melihat wajah putrinya dengan jelas, dia sontak berseru dengan penuh keterkejutan, "Bella, benarkah ini adalah kau?" Meskipun Bella berdiri tepat di hadapannya, di lubuk hatinya yang terdalam, dia masih sulit percaya kalau wanita yang berdiri di depannya ini benar-benar putrinya sendiri. Sebab dia sangat yakin kalau saat ini seharusnya putrinya masih berada di Suriah. Tidak ada kemungkinan apapun yang bisa menjelaskan bagaimana putrinya bisa tiba-tiba muncul di hadapannya. Terlebih lagi, dia baru saja berbicara dengan Andi melalui telepon, dan bahkan Andi sendiri mengatakan kalau dia belum berhasil menemui Bella. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat pun belum mengirimkan tim penyelamat, sehingga kelompok oposisi Suriah yang telah menculik putrinya jelas tidak mungkin membebaskan putrinya begitu saja. Bahkan, kalau secara ajaib kelompok oposisi itu tiba-tiba menjadi murah hati, tetap saja mustahil bagi Bella untuk bisa tiba di sini secepat ini. Maka, dalam sekejap, Profesor Halim merasa seolah waktu dan kenyataan telah kacau balau. Dia seperti terperangkap dalam mimpi dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Sementara itu, Bella awalnya sangat bersemangat dan bersyukur bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Namun, entah kenapa, setelah ayahnya gagal mengenalinya, hatinya malah terasa sedikit kesal. Dengan wajah sedikit merengut, dia berkata dengan nada protes, "Aku berdiri di depan ayah secara nyata dan ayah masih tidak percaya?" Profesor Halim buru-buru berkata, "Percaya, aku percaya, tapi bagaimana mungkin kau bisa sampai di sini? Ini mustahil." Bella menghela nafas dengan putus asa, lalu berbalik dan menunjuk ke arah Andi Rewa yang bersandar di dinding. "Nah, kalau ingin tahu bagaimana aku bisa sampai di sini, tanya saja padanya." Profesor Halim terkejut. Barulah dia menyadari kalau ternyata ada seseorang berdiri di sisi luar pintu. Dia segera menjulurkan kepalanya untuk melihat, dan saat itu juga Andi Rewa melepaskan maskernya, memperlihatkan wajahnya dengan senyum santai. Tatapan mereka bertemu dan Andi melambaikan tangannya sambil tersenyum. "Hai, Paman Halim." Profesor Halim terperangah, matanya melebar penuh kebingungan. Dia langsung bertanya dengan tergesa-gesa, "Andi, ini sebenarnya bagaimana ceritanya?" Andi Rewa tersenyum dan bertanya, "Boleh kita bicara di dalam?" Barulah Profesor Halim sadar sepenuhnya dan dia segera berkata dengan penuh semangat, Cepat masuk." Andi Rewa dan Bella melangkah masuk ke dalam kantor. Profesor Halim langsung menarik mereka duduk di sofa. Sementara itu, Andi menggoyangkan maskernya di tangan. Dia tersenyum sambil bercanda. "Sepertinya masker ini tidak terlalu berguna ya." Profesor Halim yang tidak sabar menahan rasa penasarannya segera berkata, "Cepat ceritakan sebenarnya bagaimana ini bisa terjadi. Baru tadi kau bilang masih berada di Suriah. Jadi kalian berdua sengaja menipuku?" Andi Rewa tertawa. "Kami hanya ingin memberimu kejutan." Profesor Halim tertawa lebar dan berkata, "Kejutan? Ini benar-benar kejutan yang luar biasa." Setelah itu dia buru-buru bertanya lagi, "Cepat ceritakan, bagaimana kalian bisa kembali? Kenapa baru pergi sebentar tapi sudah kembali lagi? Apa prosesnya berjalan lancar?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Awalnya memang tidak begitu lancar, tapi kemudian semuanya berubah menjadi sangat mudah. Kebetulan aku mengenal komandan kelompok oposisi di sana dan berteman dengannya. Orangnya cukup tegas dan dia langsung setuju untuk melepaskan Bella." Mendengar ini, Profesor Halim langsung menoleh ke putrinya dengan penuh kekhawatiran dan bertanya, "Bella, apakah kau mengalami kesulitan di sana?"
Bella menyesuaikan posisi duduknya dengan sedikit canggung, lalu berkata, "Mereka mengurung kami di ruang bawah tanah. Awalnya mereka benar-benar ingin membunuh kami. Tapi untung saja Tuan Andi datang menyelamatkan kami tepat waktu. Kalau tidak, mungkin kami sudah dieksekusi satu persatu." Mendengar itu, Profesor Halim menatap Andi dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Andi, kau sudah membawa Bella kembali dengan selamat. Paman benar-benar berhutang nyawa padamu. Mulai sekarang, nyawa Paman ini adalah milikmu. Apapun yang kau minta, Paman tidak akan ragu sedikit pun. Kalau sampai ragu, biarlah langit menghukum Paman dengan petir 5 kali lipat." Andi Rewa buru-buru berkata, "Paman, tidak perlu sejauh itu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Lagi pula, Paman adalah sahabat baik ibuku, jadi membantumu adalah kewajibanku." Bella yang mendengar itu langsung berseru kaget, "Ayah, jadi Tuan Andi ini adalah putra dari Bibi Belinda Anthony yang sering ayah ceritakan?" Profesor Halim mengangguk dan berkata, "Benar, dia adalah satu-satunya putra dari Bibi Belinda Anthony." Mata Bella langsung berbinar penuh kegembiraan saat dia menatap Andi. Dengan penuh semangat dia berkata, "Tuan Andi, terus terang, ibumu adalah idola terbesar dalam hidupku. Aku memutuskan untuk masuk Stanford setelah mengetahui kisahnya. Dan selama aku di Stanford, aku semakin banyak belajar tentang beliau. Rasa kagumku padanya sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata." Andi Rewa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka kalau Bella begitu mengenal ibunya. Hal ini juga membuatnya merasa malu. Dia sendiri hanya tahu sangat sedikit tentang ibunya, bahkan mungkin lebih sedikit daripada orang lain. Ini adalah kesalahan besar yang harus dia perbaiki. Seharusnya sudah sejak lama dia berusaha lebih keras untuk memahami kehidupan ibunya. Pada saat itu, Profesor Halim menatap putrinya dengan serius dan berkata, "Bella, ayah sudah berjanji kepada Andi bahwa setelah dia menyelamatkanmu, kau akan menjadi penanggung jawab bisnis pelayaran internasional miliknya. Sementara ayah akan menjadi penasehat di belakang layar dan memberikan semua bantuan yang bisa ayah berikan. Jadi, karena sekarang kau sudah kembali dengan selamat, jangan lagi berkeliaran kemana-mana. Tetaplah di sini dan bekerja keras. Kita berdua harus bekerja sama untuk membantu Andi membangun bisnis ini." Bella mengangguk tegas tanpa ragu. "Ayah, jangan khawatir. Aku juga sudah berjanji pada Tuan Andi." Namun, dia segera menambahkan dengan sedikit kekhawatiran. "Yang aku khawatirkan adalah kemampuanku sendiri. Pengalamanku di Suriah membuat aku sadar bahwa aku masih memiliki banyak kekurangan, terutama dalam menilai orang. Aku terlalu optimis dan aku khawatir aku tidak akan mampu menjalankan tugas ini dengan baik." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Nona Bella, jangan khawatir. Kita menjalankan bisnis yang sah, yang mengandalkan modal, perencanaan, sumber daya, jaringan, dan koneksi. Bukan dunia tipu-menipu. Tugasmu hanyalah menjalankan perusahaan dengan baik, mengelola operasional, dan memastikan segala sumber daya terkoneksi dengan baik. Selebihnya, semuanya akan berjalan dengan sendirinya." Bella mengangguk mantap dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Andi, kalau begitu aku akan bekerja sekeras mungkin dan melakukan yang terbaik agar tidak mengecewakanmu." Mendengar kata-kata itu, ketegangan yang sebelumnya menghantuinya perlahan menghilang. Namun, meskipun hatinya sudah merasa lega, tubuhnya masih merasa tidak nyaman. Karena duduk di sofa dengan pakaian yang terlalu ketat, Bella merasa pakaiannya menekan tubuhnya semakin erat, bahkan membuatnya sedikit sulit bernapas. Melihat ekspresi putrinya yang tampak tidak nyaman, Profesor Halim bertanya dengan cemas, "Bella, ada apa? Apakah kau tidak enak badan?" Mendengar pertanyaan ayahnya, wajah Bella semakin memerah
Di dalam hati dia mengeluh, "Tidak enak badan. Tentu saja badanku terasa tidak enak. Pakaian dalam yang dibelikan Andi untukku lebih kecil 2 ukuran dari biasanya. Dari tadi rasanya sudah sangat ketat dan sekarang saat duduk rasanya semakin menyiksa." Namun dia jelas tidak mungkin mengatakannya secara langsung. Jadi dengan sedikit tergagap dia menjawab, Ayah, aku tidak apa-apa. Mungkin karena pikiranku masih belum sepenuhnya tenang. Aku sedikit tegang." Profesor Halim tidak terlalu memikirkan jawaban itu. Dia hanya mengangguk pelan dan berkata dengan penuh simpati, "Kau sudah lama berada di tempat seperti itu. Kau pasti banyak menderita. Apalagi setelah mengalami perang dan penculikan. Merasa tegang, itu wajar." Bella semakin canggung. Di dalam hati dia berteriak, "Aku bukan tegang karena mental, aku tegang karena fisik. Kalau terus seperti ini, aku benar-benar tidak bisa bernafas." Saat itu, Profesor Halim menoleh ke Andi dan berkata dengan nada memohon, "Andi, bagaimana kalau urusan bisnis pelayaran ini ditunda beberapa hari? Biarkan Bella beristirahat sebentar." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Tentu saja, Paman. Kita juga tidak perlu langsung memulai. Dalam beberapa hari ini, Bella bisa istirahat dulu. Sementara aku akan mengatur sumber daya yang ada. Kebetulan, kepala keluarga dari keluarga Akana di Jepang sedang berada di sini, dan hubunganku dengannya cukup baik. Kami punya beberapa proyek kerjasama yang potensial dalam bisnis pelayaran ini." Bella terkejut. "Keluarga Akana? Bukankah itu keluarga paling berpengaruh di Jepang saat ini? Dulu kepala keluarganya adalah Ugaki Akana, bukan? Tapi beberapa waktu lalu, saat terjadi kekacauan besar di Tokyo, dia terluka dan lumpuh. Lalu posisi kepala keluarganya diserahkan kepada putrinya, Rika Akana." Andi Rewa tidak menyangka kalau Bella sangat memahami situasi di Jepang. Dia tersenyum dan bertanya, "Oh, jadi kau juga mengikuti perkembangan di Jepang?" Bella mengangguk serius. "Tentu saja. Kami yang belajar di bidang keuangan harus selalu memperhatikan ekonomi dunia, terutama negara-negara dengan perekonomian teratas. Selama bertahun-tahun, Jepang berada di peringkat ketiga dalam PDB dunia, dengan basis industri yang kuat. Jadi, aku memang cukup banyak mengikuti perkembangan ekonomi dan bisnis mereka." Andi Rewa berkata, "Selain Rika Akana, ayahnya Ugaki Akana juga ikut datang ke sini. Nanti aku akan memperkenalkan kalian." Bella langsung menjawab dengan antusias, "Baiklah." Profesor Halim melihat jam dan bertanya, "Ngomong-ngomong, kalian berdua belum makan siang, bukan?" Andi Rewa mengangguk, "Kami belum sempat makan siang." Profesor Halim tertawa, "Aku juga belum makan. Sebelumnya aku tidak punya nafsu makan, tapi sekarang, setelah kalian kembali dengan selamat, tiba-tiba aku merasa sangat lapar. Bagaimana kalau kita makan di luar?" Sejak naik pesawat tadi, Bella memang hampir tidak makan apapun. Karena merasa lapar, dia segera berkata, "Aku juga lapar. Ayo, kita cari restoran dan makan sambil mengobrol." Andi Rewa tentu tidak menolak. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, biar aku yang mengatur tempatnya." Profesor Halim buru-buru berkata, "Bagaimana bisa aku membiarkanmu yang mengatur? Makan siang ini, aku yang traktir." Andi Rewa tersenyum. "Aku punya seorang teman baik yang memiliki restoran dengan makanan yang sangat enak. Tapi, kalau tidak kenal baik, sulit mendapatkan meja di sana. Jadi, biar aku saja yang mengatur. Paman bisa menjamu aku lain kali. Kita semua ada di Makassar. Jadi bertemu bukan masalah." Mendengar itu, Profesor Halim tidak bersikeras lagi. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku serahkan padamu." Andi Rewa memikirkan kalau sudah lama dia tidak pergi ke restoran Oceana milik Albert. Tempat itu memang menyajikan makanan yang luar biasa, dan mengingat hari ini adalah momen reuni bagi ayah dan anak ini, tempat yang istimewa tentu lebih cocok. Jadi, Andi Rewa mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Aku akan menelpon temanku dulu untuk mengatur semuanya.
Setelah itu dia segera menghubungi Albert. Ketika telepon diangkat, Andi Rewa langsung berkata, "Albert, aku ingin kau mengatur tempat di restoran Oceana. Saat makan siang nanti, aku akan mengenalkan dua temanku kepadamu. Kedepannya, aku harap kau bisa banyak membantu mereka di Makassar." Albert tanpa ragu menjawab, "Baik Tuan, aku akan langsung menelpon orang-orang di restoran Oceana untuk mengatur jamuan makan siang, lalu segera berangkat ke sana." Setelah menutup telepon, Andi Rewa menoleh ke Profesor Halim dan Bella. "Temanku sudah mengurus semuanya, kita bisa langsung berangkat sekarang." Mendengar nama restoran Oceana dalam percakapan telepon tadi, Profesor Halim tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Andi, restoran Oceana ini sepertinya milik orang kuat di Makassar. Kalau tidak salah, itu milik Tuan Albert, bukan?" Andi Rewa mengangguk dengan senyum. "Benar, restoran itu memang milik Albert. Tapi Paman dan Bella tidak perlu memanggilnya Tuan Albert. Cukup panggil saja Albert." Profesor Halim tampak sedikit khawatir dan mengingatkan, "Andi, aku pernah mendengar bahwa Albert adalah pemimpin dunia preman di Makassar. Kau harus lebih berhati-hati saat berhubungan dengannya." Andi Rewa tersenyum dan berkata dengan serius, "Paman, sekarang Albert sudah benar-benar meninggalkan dunia lama itu. Dia tidak lagi melakukan tindakan semena-mena seperti menindas orang atau memonopoli pasar. Bahkan di bawah pengaruhnya, seluruh dunia bawah tanah kini beralih ke bisnis yang sah. Mereka sekarang mengelola klub malam resmi, menjual minuman beralkohol asli, membuka perusahaan keamanan, perusahaan bahan bangunan, bahkan perusahaan konstruksi. Baru-baru ini, mereka bahkan membantu menertibkan industri bahan bangunan di seluruh kota, menyingkirkan para preman konstruksi yang suka memeras orang. Itu sangat membantu masyarakat untuk hidup lebih aman dan tentram. Jadi, Paman tidak perlu terlalu khawatir." Profesor Halim mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu mengangguk pelan dan berkata, "Kalau mendengar ceritamu, sepertinya memang begitu. Memang, akhir-akhir ini hampir tidak pernah terdengar lagi ada pertikaian atau keributan di Makassar." Andi tahu bahwa Profesor Halim adalah seorang profesor dan orang-orang intelektual tingkat tinggi seperti dia sering memiliki rasa superioritas tertentu. Oleh karena itu, mereka pasti memandang orang seperti Albert dengan prasangka tertentu. Namun, untungnya Profesor Halim tidak terlalu mempermasalahkannya. Setelah mendengar penjelasan singkat dari Andi, dia pun melepaskan keraguannya. Andi Rewa lalu berdiri dan berkata kepada ayah dan anak itu, "Paman, Bella, ayo kita berangkat." Profesor Halim mengangguk dan ikut berdiri. Sementara itu Bella, yang sejak tadi sudah merasa tidak nyaman, langsung berdiri dengan tergesa-gesa. Duduk di sofa dengan pakaian yang terlalu ketat benar-benar membuatnya tersiksa. Sebenarnya dia sudah lama ingin berdiri, tetapi karena ayahnya dan Andi masih duduk, dia tidak ingin menjadi satu-satunya yang berdiri seperti orang bodoh. Jadi, dia hanya bisa bertahan. Namun, Bella sama sekali tidak menyangka bahwa saat dia berdiri, dorongan tangannya yang terlalu kuat menyebabkan kaitan branya yang sudah sangat tegang tiba-tiba terlepas. Bra yang sudah terasa ketat itu kini mendadak longgar, membuatnya begitu kaget hingga tanpa sadar berteriak pelan. Profesor Halim langsung cemas dan bertanya dengan penuh perhatian, "Bella, ada apa?" Saat itu Bella benar-benar ingin menghilang dari dunia ini. Bagaimana mungkin dia bisa mengungkapkan bahwa kaitan pakaian dalamnya terlepas begitu saja hanya karena dia berdiri? Ini terlalu memalukan. Jadi dia hanya bisa berpura-pura dan berkata dengan canggung, "Ayah, aku tidak apa-apa, hanya sedikit pusing karena berdiri terlalu cepat." Profesor Halim segera menopangnya dan bertanya dengan khawatir, "Bagaimana perasaanmu? Apa perlu kita pergi ke rumah sakit?" Bella buru-buru menggeleng, "Tidak perlu, aku sudah baikan sekarang."
Setelah berbicara, dia langsung menurunkan tangannya yang tadi terangkat. Dengan kaitan bra yang sudah terlepas, setiap kali dia mengangkat tangan, pakaian dalamnya akan bergeser. Jika dia terlalu banyak bergerak, maka posisi branya bisa benar-benar berantakan dan itu akan jadi lebih memalukan lagi. Profesor Halim akhirnya merasa lega dan berkata, "Aku rasa kau masih kurang istirahat. Gunakan waktu beberapa hari ini untuk beristirahat dengan baik." Bella hanya bisa mengangguk, "Baik ayah, aku mengerti." Setelah itu dia buru-buru melirik ke arah Andi. Melihat ekspresi Andi tetap tenang, dia akhirnya merasa sedikit lega dan bergumam di dalam hatinya. Sepertinya ayah dan Andi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau mereka tahu, aku benar-benar ingin mati rasanya. Namun, ketika memikirkan kejadian ini, dia langsung merasa kesal pada Andi. Dalam hati dia menggerutu, "Apa menurutmu tubuhku tidak cukup berisi? Kenapa kau sampai membelikan bra dengan ukuran yang paling kecil? Menghina orang saja sudah cukup buruk, tapi ini terlalu berlebihan. Ukurannya melenceng terlalu jauh, benar-benar menyiksa." Di sisi lain, meskipun Andi tampak tenang di permukaan, pikirannya sudah kacau balau. Pendengarannya yang sangat tajam menangkap suara kecil yang nyaris tidak terdengar. Itu adalah suara khas dari tali elastis yang tiba-tiba putus atau terlepas. Karena suara itu berasal dari dalam pakaian Bella, volumenya sangat kecil sehingga hampir tidak bisa terdengar oleh orang lain. Namun bagi Andi yang memiliki pendengaran luar biasa, suara itu seperti terdengar jelas di telinganya. Dalam sekejap, dia langsung menyadari bahwa sesuatu telah terjadi dengan pakaian dalam Bella. Tapi yang membuatnya bingung adalah apa sebenarnya yang terjadi? Jangan-jangan pakaian yang kubeli kualitasnya terlalu buruk. Tapi seharusnya tidak seperti ini. Kalaupun kualitasnya buruk, paling hanya akan sedikit terurai benangnya. Tidak sampai terlepas begitu saja, bukan? Jangan-jangan. Tiba-tiba, sebuah kemungkinan melintas di benak Andi dan membuatnya langsung terkejut. Secara refleks dia melirik ke arah Bella dan mendapati bahwa lekuk tubuh bagian atasnya yang terbungkus gaun tampak sedikit lebih menonjol dibanding sebelumnya. Andi Rewa langsung menyadari masalah utamanya. Jangan-jangan aku salah beli ukuran. Gaun yang dia beli adalah model khusus yang dirancang dengan potongan ketat untuk memperjelas bentuk tubuh. Dengan kata lain, mengenakan pakaian ini akan menonjolkan kelebihan dan kekurangan bentuk tubuh seseorang secara ekstrim. Sebelumnya, ketika Bella mengenakan gaun ini, terlihat jelas bahwa tubuhnya tidak terlalu berisi. Tidak bisa dikatakan datar seperti landasan pesawat, tetapi juga tidak jauh dari itu. Namun sekarang perbedaannya sangat mencolok. Ini berarti bahwa tubuh Bella sebenarnya sangat berisi. Hanya saja selama ini tertutupi oleh pakaian yang dia kenakan. Ditambah dengan suara kecil yang tadi ia dengar, Andi Rewa segera memahami apa yang terjadi. Seketika itu juga, dia merasa sangat canggung. Niat awalnya hanya ingin membantu dengan membelikan pakaian yang lengkap. Tetapi justru menimbulkan masalah besar bagi Bella. Apalagi mereka akan segera pergi ke restoran untuk makan siang. Tidak mungkin dia membiarkan Bella pergi dalam kondisi seperti ini, bukan? Memikirkan hal itu, Andi menghela nafas dalam hati, lalu berpikir, ini kesalahanku, jadi aku harus menemukan cara untuk memperbaikinya. Tanpa menunjukkan ekspresi aneh, dia berkata, mobilku ada di bawah, ayo kita langsung ke restoran. Tapi, aku ada sedikit urusan pribadi yang mungkin akan memakan waktu sekitar 10 menit. Paman dan Bella bisa menunggu sebentar di sana. Profesor Halim tersenyum dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Kalau kau ada urusan, selesaikan saja dulu. Kebetulan aku juga tidak ada kelas siang ini, jadi tidak terburu-buru.
Di sisi lain, Bella yang sudah sangat malu dan hanya bisa memikirkan cara untuk mengatasi masalahnya, sama sekali tidak memperhatikan apa yang dikatakan Andi. Sebenarnya dia ingin mencari alasan untuk pergi sendiri dan segera membeli pakaian dalam yang lebih sesuai. Namun, dia berpikir lagi, aku tidak mungkin pergi sendiri dalam keadaan seperti ini. Kalau aku naik taksi atau mampir ke toko dan seseorang menyadari keanehanku, itu akan menjadi bencana besar. Aduh, lebih baik ikut saja dengan Andi dan ayah ke restoran. Setelah makan, aku akan langsung pulang dan menjahitnya sementara. Setelah itu, baru keluar lagi untuk membeli yang baru. Setelah memutuskan itu, dia pun berjalan dengan hati-hati di belakang mereka, sambil terus waspada dan melihat sekeliling, takut ada orang yang menyadari sesuatu. Untungnya saat itu sebagian besar dosen dan staf universitas sedang keluar untuk makan siang. Jadi, mereka tidak bertemu banyak orang di sepanjang jalan. Begitu masuk ke dalam Rolls Royce dan duduk di kursi belakang, Bella akhirnya bisa menghela nafas lega. Sementara itu, Andi rela terus mencari cara untuk memperbaiki kesalahannya. Sambil mengemudi, dia memperhatikan sekitar untuk melihat apakah ada pusat perbelanjaan yang bisa dia singgahi nanti untuk membeli set pakaian baru bagi Bella. Ketika hampir sampai di restoran Oceana, akhirnya dia melihat sebuah pusat perbelanjaan besar. Di pintu masuknya terdapat beberapa papan reklame besar. Salah satunya adalah iklan merek pakaian dalam wanita. Melihat itu, Andi rela langsung merasa lega. Di saat yang sama, Bella juga melihat papan reklame itu dan hanya bisa menangis dalam hati. Seandainya aku bisa seperti tokoh film dengan kekuatan super, aku ingin bisa berteleportasi ke toko itu, membeli satu set yang pas, lalu langsung kembali. Ketika Andi rela memarkir mobilnya di depan restoran Oceana, Albert sudah tiba lebih dulu. Begitu melihat Andi, Albert segera membawa manajer restoran untuk menyambutnya dengan penuh hormat dan berkata, "Tuan Andi, ruang VIP berlian sudah aku siapkan untukmu." Andi rela mengangguk, lalu menunjuk ke arah Profesor Halim dan Bella yang baru saja turun dari mobil, kemudian berkata, "Albert, aku perkenalkan, ini Profesor Halim Adiba dari Universitas Keuangan, dan yang di belakangnya adalah putrinya, Nona Bella Adiba." Albert segera maju dengan ramah dan berkata, "Profesor Halim, Nona Bella, aku Albert. Senang bertemu dengan kalian berdua." Profesor Halim dan Bella pun membalas sapaan itu dengan sopan. Andi rela kemudian berkata kepada Albert, "Mulai sekarang, kalau Profesor Halim dan Nona Bella membutuhkan bantuan di Makassar, aku ingin kau lebih memperhatikan mereka." Tanpa ragu sedikit pun, Albert langsung menjawab, "Tuhan Andi, tenang saja. Dengan kata-katamu ini, aku berjanji bahwa selama mereka membutuhkan bantuan, aku akan melakukan segalanya." Andi rela mengangguk dan berkata, "Bawa dulu Profesor Halim dan Nona Bella masuk. Siapkan makanan dan minuman. Aku ada urusan sebentar. Sekitar 10 menit lagi aku akan kembali." Setelah itu, dia menoleh ke Profesor Halim dan berkata, "Paman dan Bella masuk saja dulu. Aku akan segera menyusul." Profesor Halim mengangguk, "Baik, kami akan menunggu di dalam. Jangan terburu-buru jalan." Andi rela pun meninggalkan mereka kepada Albert, lalu buru-buru kembali ke mobilnya, menyalakan mesin, dan bergegas menuju pusat perbelanjaan yang tadi dia lewati. Setelah pengalaman membeli pakaian dalam di pagi hari, Andi merasa lebih santai kali ini. Begitu masuk ke toko, dia langsung menghampiri pramuniaga untuk bertanya. Karena pagi tadi dia sudah membeli satu set berwarna hitam, kali ini dia hanya membeli satu atasan berwarna hitam. Mengenai ukuran, karena yang sebelumnya sudah tidak tahan menampung Bella, dia langsung menaikkan 2 ukuran dari A menjadi C. Setelah membeli pakaian dalam itu, Andi segera kembali ke restoran Oceana. Namun, sebelum turun dari mobil, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tidak bisa membawa kantong pakaian dalam itu begitu saja ke ruang VIP.
Kalau Profesor Halim melihatnya, dia mungkin akan berpikir kalau dirinya orang yang cabul. Jadi dia mengeluarkan pakaian dalam itu dari kantongnya, melipatnya dengan rapi, lalu menyelipkannya ke dalam saku celananya. Meskipun sakunya jadi agak menggembung, setidaknya orang lain tidak akan menyangka kalau isinya adalah pakaian dalam wanita. Sementara itu, di dalam ruang VIP berlian, Profesor Halim dan Bella sedang duduk berbincang. Profesor Halim sangat ingin mengetahui detail tentang penculikan putrinya di Suriah, sehingga dia terus-menerus bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, Bella menjawab dengan setengah hati karena pikirannya sepenuhnya dipenuhi oleh masalah pakaian dalamnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami situasi yang begitu memalukan. Pakaian dalam yang putus itu masih tergantung dengan posisi yang tidak beraturan di dalam gaunnya, membuatnya sangat tidak nyaman. Saat itu, Andi Rewa membuka pintu dan berjalan masuk. Begitu melihatnya, Bella merasa semakin kesal. Bukan karena dia membenci Andi, tetapi karena pakaian dalam yang dibelikan oleh Andi benar-benar membuatnya menderita. Dia bergumam di dalam hati. Di bawah saja modelnya sudah cukup berani, tapi aku masih bisa tahan. Tapi yang atas ini, benar-benar membuat kesal. Andi Rewa melihat ekspresi aneh di wajah Bella dan bisa menebak kalau Bella pasti merasa sangat tidak nyaman sekarang. Mungkin juga Bella terus-menerus mengutuk dirinya di dalam hati. Jadi, Andi mulai mencari kesempatan yang tepat untuk memberikan pakaian dalam baru itu kepada Bella. Namun ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan di depan Profesor Halim. Kalau tidak, siapa tahu apa yang akan dipikirkan profesor tua itu tentang dirinya. Begitu Andi tiba, Profesor Halim segera memanggilnya untuk duduk di sebelahnya. Ruang VIP berlian di restoran Oceana adalah yang paling mewah di seluruh resto, dengan meja makan bundar besar yang bisa menampung hingga 20 orang. Karena hanya ada 3 orang yang makan, ruangan itu terasa agak sepi. Setelah Andi duduk di sampingnya, Profesor Halim melihat ke arah Bella yang duduk agak jauh di seberang meja lalu berkata, "Bella, kita cuma bertiga. Kenapa duduk sejauh itu? Cepat pindah ke sini." Dengan canggung, Bella menjawab, "Aku lebih nyaman duduk di sini, meja sebesar ini. Kalau kita duduk terlalu dekat, juga akan aneh rasanya." Profesor Halim hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, terserah kau." Lalu dia beralih ke Andi dan bertanya, "Andi, bagaimana kalau kita minum sedikit?" Andi Rewa tersenyum. "Aku tidak masalah, tapi bagaimana dengan Paman? Apakah Paman tidak ada pekerjaan di sore hari?" Profesor Halim tertawa. "Aku tidak ada kelas sore ini, jadi aku akan mengajukan izin setengah hari. Kebetulan, aku ingin minum beberapa gelas denganmu, lalu membawa Bella pulang agar dia bisa beristirahat dengan baik. Dia baru saja kembali, mana mungkin aku meninggalkannya sendirian lalu pergi ke kampus." Andi Rewa mengangguk. Benar juga, Bella memang sudah cukup menderita belakangan ini. Jadi, dia perlu istirahat yang cukup. Kalau begitu, aku akan menemani Paman minum beberapa gelas. Nanti setelah makan, biar Albert yang mengantar kalian pulang." Profesor Halim tertawa. "Bagus. Kalau begitu, kita minum dengan puas siang ini." Tepat saat itu, Albert masuk ke dalam ruangan dan bertanya, "Tuan Andi, makanan pembuka sudah siap. Bolehkah aku menyajikannya sekarang?" Andi Rewa segera menjawab, "Silakan. Sekalian bawakan 2 botol minuman. Aku akan menemani Profesor Halim minum." Albert mengangguk tanpa ragu lalu menambahkan, "Untuk hidangan utama, aku akan menyajikannya sesuai dengan standar ruang VIP berlian." Andi Rewa melambaikan tangannya, "Jangan terlalu berlebihan. Standar ruang VIP berlian itu untuk 20 orang, sedangkan kami hanya bertiga. Tidak mungkin bisa menghabiskan sebanyak itu." Profesor Halim juga buru-buru menimpali, "Iya, kami makan secukupnya saja. Jangan sampai boros."
Sekarang seluruh negeri sedang menggalakkan penghematan. Kita juga harus mengikuti semangat hemat itu. Andi Rewa tiba-tiba mendapat ide dan berkata, "Paman, bagaimana kalau Paman langsung ke dapur untuk melihat-lihat? Pilih saja beberapa hidangan yang menarik bagi Paman. Kita hanya bertiga, mungkin 4 lauk dan 1 sup sudah cukup." Namun Profesor Halim segera menggeleng, "Tidak perlu. Aku tidak pilih-pilih soal makanan, apa saja boleh." Andi Rewa tersenyum. "Jujur saja, aku ini sering bingung kalau harus memilih. Jadi lebih baik Paman saja yang lihat langsung dan pilih beberapa hidangan." Di sisi lain, Albert yang mendengar ini merasa bingung. Di dalam hati dia bertanya-tanya, Tuan Andi ini sedang merencanakan apa? Kalau hanya ingin memilih hidangan, bukankah lebih mudah kalau aku membawa menu ke sini? Kenapa harus menyuruh Profesor Halim ke dapur? Lagi pula, kebanyakan restoran tidak mengizinkan tamu memasuki dapur, termasuk restoran Oceana. Namun, saat dia melirik ke arah Bella, gadis cantik luar biasa yang duduk di seberang Andi itu duduk dengan ekspresi malu dan cemas. Albert langsung menyadari maksud Andi dan bergumam di dalam hatinya. "Oh, rupanya Tuan Andi ingin mengalihkan perhatian Profesor Halim agar bisa berduaan dengan putri Profesor Halim." Setelah memahami situasinya, Albert segera berkata kepada Profesor Halim, "Profesor Halim, sebagai tamu kehormatan Tuan Andi, tentu saja profesor yang berhak menentukan hidangan." Lalu dengan penuh hormat dia membuat gestur mempersilakan dan berkata, "Profesor Halim, silakan ikut aku ke dapur. Aku akan memperkenalkan hidangan andalan kami kepadamu." Melihat antusiasme mereka, Profesor Halim merasa sulit untuk menolak. Akhirnya dia setuju. "Baiklah, kalau begitu aku akan menurut saja." Setelah itu, Profesor Halim pergi bersama Albert, meninggalkan Andi Rewa dan Bella berdua di dalam ruangan. Begitu mereka pergi, Andi langsung menoleh ke arah Bella dan dengan sedikit canggung berkata, Bella, apakah pakaian yang kubelikan tadi pagi tidak cocok untukmu?" Begitu mendengar ucapan Andi, Bella langsung merasa malu sekaligus kesal. Malu karena sudah cukup memalukan menerima pakaian dalam dari seorang pria. Dan sekarang pria itu malah secara langsung membahasnya. Ini benar-benar membuatnya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Dia juga kesal karena pakaian dalam yang dibeli Andi sangat tidak masuk akal. Entah terlalu terbuka atau sama sekali tidak bisa dipakai. Saat ini, tali bra di punggungnya masih tergantung di tubuhnya dengan tidak nyaman. Namun, dia tahu bahwa semua ini bukan kesalahan Andi. Meskipun hatinya agak jengkel, dia tidak bisa benar-benar marah pada Andi. Apalagi Andi adalah penyelamat hidupnya. Maka dengan terpaksa dia menjawab dengan ragu-ragu. Ya, masih lumayan lah." Andi Rewa langsung bertanya, "Kau yakin baik-baik saja? Bukankah sudah putus?" Wajah Bella langsung memerah karena malu. Lalu dia berkata dengan terkejut, Kau? Bagaimana kau bisa tahu?" Andi Rewa menggaruk kepalanya dengan sedikit rasa bersalah. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak berpikir panjang saat membelinya. Seharusnya aku memilih ukuran yang lebih besar. Kalau kebesaran masih bisa diakali, tapi kalau kekecilan pasti tidak nyaman." Wajah Bella semakin memerah. Dia benar-benar tidak ingin melanjutkan topik ini lebih lama lagi. Saat itu, Andi mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Awalnya dia berniat langsung memberikannya, tetapi merasa aneh kalau menyerahkannya begitu saja. Jadi dia meletakkannya di meja dan mendorongnya ke arah Bella dengan sedikit canggung. Lalu dia berkata, "Aku baru saja membelinya dengan ukuran lebih besar. Mungkin sekarang pas untukmu. Mau pergi ke kamar mandi untuk menggantinya?" Bella benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka Andi bisa mengeluarkan begitu saja barang seperti itu dari sakunya. Lebih mengejutkan lagi, ini adalah merek yang dia lihat saat di mobil tadi. Bella pun berpikir, jadi ketika tadi Andi bilang ada urusan sebentar, sebenarnya dia pergi membeli ini untukku. Pikirannya ternyata sama denganku.
Kesadaran ini membuat hati Bella langsung tersentuh. Dia tidak menyangka Andi bisa sepeduli ini. Dengan wajah memerah, dia segera mengambilnya dan berdiri sambil berkata, "Terima kasih, Tuan Andi." Setelah berkata demikian, dia buru-buru masuk ke kamar mandi dalam ruang VIP. Begitu masuk, dia dengan cepat melepas bra yang tidak pas itu. Di bagian belakangnya terlihat jelas tali yang putus akibat tekanan berlebihan. Dia sangat ingin membuangnya ke tempat sampah. Namun tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ini adalah pakaian dalam pertama yang diberikan seorang pria kepadanya seumur hidupnya. Dan pria itu adalah Andi. Tanpa sadar, dia melipatnya dengan hati-hati dan menyimpannya. Lalu dia mengambil bra yang baru dibeli Andi. Kali ini ukurannya sangat pas, membuatnya merasa sangat lega. Sebelumnya rasanya seperti memakai sepatu ukuran 35, padahal kakinya berukuran 40. Sekarang semuanya sudah kembali normal. Beberapa menit kemudian, Bella keluar dari kamar mandi dengan perasaan yang sangat berbeda. Sebelumnya, dia merasa sangat tidak nyaman. Gerakannya terbatas dan suasana hatinya buruk. Namun sekarang dengan ukuran yang pas, semua perasaan negatifnya langsung menghilang. Saat keluar, dia menyembunyikan pakaian dalam yang lama di belakang tubuhnya karena takut Andi akan melihatnya. Andi rela membelikannya gaun Chanel yang tidak memiliki saku. Jadi dia tidak tahu harus menyimpan pakaian dalam itu di mana, dan akhirnya dia hanya bisa menggenggamnya di belakang. Ketika melihat Andi, dia dengan sedikit malu berkata, "Tuan Andi, terima kasih banyak." Andi rela tersenyum tipis dan bertanya dengan serius, "Sekarang sudah pas bukan?" Wajah Bella semakin merah, tapi dia tetap mengangguk pelan. Pakaian dalam kali ini memang sangat pas, namun dia merasa terlalu malu untuk mengatakannya secara langsung. Maka dengan kepala sedikit tertunduk, dia berkata dengan sedikit canggung, "Tuan Andi, berapa totalnya? Tolong hitung dan beritahu aku. Nanti aku pasti akan menggantinya." Andi rela melambaikan tangannya. "Tidak perlu seformal itu antara kita. Bagaimanapun juga, aku ini calon bosmu. Anggap saja ini hadiah selamat datang untukmu." Bella semakin merasa malu. Dalam hati dia berpikir, memberi pakaian sebagai hadiah memang masuk akal. Tapi siapa juga yang memberi stocking dan pakaian dalam sebagai hadiah masuk kerja? Namun setelah berpikir sejenak, dia sadar bahwa kalau dia terus memperdebatkan soal uang, maka masalah ini akan terus berlanjut. Masalah yang begitu canggung ini sebaiknya segera dilupakan, tanpa ada kelanjutan lagi. Maka dia pun segera berkata dengan nada terima kasih, "Kalau begitu, kalau Tuan Andi sudah berkata seperti itu, maka aku tidak akan bersikap sungkan lagi." Setelah itu dia segera membalikkan badan dengan hati-hati menyembunyikan pakaian dalam lama di depannya dan kembali ke kursinya dengan kepala tertunduk. Saat itu Profesor Halim masuk kembali ke ruangan dengan senyum di wajahnya. "Aku sudah melihat-lihat dapur, tapi tetap tidak tahu harus memilih apa. Jadi Albert merekomendasikan beberapa hidangan khas. Aku tidak yakin apakah cocok dengan selera kalian." Andi rela tersenyum. "Masakan di tempat ini enak semua. Kalau ada yang kurang cocok, tinggal pesan yang lain saja." Saat mereka berbicara, Albert masuk sambil membawa 4 botol minuman dan berkata dengan hormat, "Tuan Andi, Profesor Halim, ini ada 4 botol minuman. Silakan diminum. Kalau kurang, aku bisa ambil lagi." Profesor Halim buru-buru berkata, "Aduh, aku tidak punya daya tahan alkohol sebesar itu. Dulu saat masih muda, aku masih bisa minum banyak. Tapi sekarang hanya beberapa teguk saja sudah cukup berat. Berikan aku sedikit saja, aku ingin bersulang untuk Andi." Mendengar itu, Andi rela langsung menuangkan minuman untuk Profesor Halim dan dirinya sendiri. Lalu berkata kepada Albert, "Albert, tolong ambilkan minuman untuk Nona Bella."
Bella masih belum istirahat dengan baik. Jadi tolong ambilkan air soda saja untuknya." Albert segera menjawab, "Baik Tuan, aku akan mengambilkannya sekarang." Bella menatap Andi dengan rasa terima kasih dan berkata, "Tuan Andi, kalau begitu, nanti aku akan bersulang menggunakan air soda." Andi Rewa tersenyum, "Kita ini sebaya, tidak perlu terlalu formal, panggil saja namaku." Bella mengangguk pelan dan berkata, "Kalau begitu, di tempat kerja aku akan memanggilmu Tuan Andi, tapi di luar kerja aku akan memanggil namamu langsung." Andi Rewa tersenyum tanpa menanggapi lebih jauh. Setelah Albert membawa minuman untuk Bella ke meja, Profesor Halim mengangkat gelasnya dan berkata kepada Andi, "Andi, putriku ini adalah satu-satunya darah dagingku. Aku dan Bella akan bersulang untukmu bersama-sama sebagai ungkapan terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya." Andi Rewa buru-buru berdiri dan mengangkat gelasnya. "Paman Halim, tidak perlu berkata-kata lagi. Semua rasa terima kasih ada dalam gelas ini." Profesor Halim langsung tertawa. "Tepat sekali. Semua ada dalam gelas ini. Ayo, aku minum duluan sebagai tanda hormat." Hari ini Profesor Halim benar-benar merasa bahagia. Putri satu-satunya bukan hanya selamat dari bahaya, tetapi juga kembali dengan selamat ke sisinya. Yang lebih penting lagi, setelah kejadian ini, dia yakin kalau putrinya akan lebih memahami betapa berbahayanya dunia luar dan tidak akan lagi dengan naif mengejar impian yang tidak realistis. Selain itu, putrinya juga sudah berjanji kepada Andi untuk tetap tinggal dan membantu Andi, yang berarti dia bisa memiliki lebih banyak waktu untuk hidup bersama dengan putrinya di Makassar, kota yang aman dan nyaman ini. Karena suasana hatinya sedang baik, dia pun minum beberapa gelas lebih banyak dari biasanya. Setelah beberapa putaran minum, Profesor Halim sudah mulai mabuk. Setelah berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Andi, akhirnya dia mengalihkan topik pembicaraan ke putrinya. Dengan tatapan penuh kasih sayang bercampur sedikit mabuk, dia menatap putrinya dan berkata, "Bella, kau dan Andi ini seumuran. Tapi lihatlah, Andi sudah menikah selama 4 tahun. Kau juga seharusnya mulai memikirkan kehidupan pribadimu, bukan?" Mendengar hal tersebut, wajah Bella langsung sedikit merona. Mendengar ayahnya tiba-tiba membahas tentang pernikahan, dia merasa sedikit canggung dan berkata, "Ayah, hal seperti ini tidak perlu terburu-buru, bukan? Banyak teman-temanku yang seumuranku masih melanjutkan studi mereka. Bahkan kalau menikah di usia 30-an pun tidak masalah." Lalu tiba-tiba dia teringat kebohongan yang pernah dia katakan kepada ayahnya. Dengan cepat dia menambahkan, "Lagi pula, aku sudah pernah memberitahumu tentang situasiku." Profesor Halim terdiam selama hampir 10 detik, lalu menghela nafas panjang dan berkata dengan nada sedikit emosional, "Meskipun kau lebih suka perempuan, di usia seperti ini, kau seharusnya sudah mencari pasangan, bukan?" Bella sama sekali tidak menyangka kalau ayahnya akan membicarakan hal ini di depan Andi. Wajahnya langsung memerah karena malu dan dia tidak tahu harus menjawab apa. Andi juga tiba-tiba teringat kalau sebelumnya Profesor Halim pernah mengatakan bahwa putrinya sangat pemberontak dan orientasi seksualnya sedikit berbeda dari kebanyakan gadis. Mengingat hal itu, gambaran pertama yang muncul di benaknya adalah 2 wanita lain yang menjadi sandera di markas Hamid di Suriah. Tanpa berpikir panjang, dia langsung bertanya, "Bella, jangan bilang salah satu dari 2 teman perempuanmu di Suriah itu adalah pasanganmu." Bella langsung terkejut dan membeku di tempat. Beberapa detik kemudian, dia akhirnya sadar kembali dan dengan malu-malu berkata, "Andi, apa yang kau katakan? Mereka itu hanya teman sekelasku. Bagaimana mungkin salah satu dari mereka adalah pasanganku?" Mendengar jawaban itu, Andi Rewa langsung bernapas lega dan berkata, "Oh,
Baguslah, syukurlah bukan. Profesor Halim yang sudah mulai mabuk menenggak segelas minuman lagi, lalu mengangkat tangannya sambil berbicara dengan penuh semangat. Sebenarnya, aku sudah mulai bisa menerima hal ini. Di zaman sekarang, hal seperti ini sudah sangat umum. Banyak negara bahkan sudah melegalkan pernikahan sesama jenis, termasuk Amerika. Kalau kau benar-benar menemukan seseorang yang kau cintai, kau mungkin akan menikah di Amerika. Meskipun ayah akan sangat berat untuk menyetujui itu. Bella merasa sangat malu. Dia buru-buru berkata, "Ayah, aku rasa kau sudah minum terlalu banyak. Mungkin sebaiknya kau berhenti dulu." Profesor Halim berkata dengan serius, "Aku tidak mabuk. Sebenarnya, aku sudah lama ingin membicarakan hal ini denganmu. Hanya saja, aku tidak pernah menemukan kesempatan yang tepat. Mumpung hari ini kau sudah kembali dengan selamat, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk berbicara dari hati ke hati denganmu. Ayah berharap semua itu hanya kebohongan saja dan kau tidak seperti itu." Tanpa menunggu tanggapan Bella, dia melanjutkan, "Yang paling aku harapkan adalah agar kau bisa hidup dengan bahagia dan sehat, bukan hidup sesuai dengan harapanku. Hidup ini singkat, jadi jalani hidupmu dengan cara yang paling kau sukai."